what is surprise, tiba-tiba satpam kosan gue nelfon ke handphone gue, "Mbak, ini di pos security ada orang cowok, dari tadi nungguin mbaknya, katanya mau ketemu dulu sama mbaknya, ada yang mau diomongin." Gue udah mikir nih, apalagi drama apalagi yang harus gue hadapin gitu kan. Dan ternyata dia, iya benar, gue beres jam 2 sampai subuh dia nggak pulang-pulang, dia ada di pos security. Yaudah gue kasihan, akhirnya gue terima lagi dia, gue ngobrolin, terus ya udah kita baikan. Dia ketemu gue, dia meluk gue, pas gue buka pintu dia langsung meluk gue, nangis-nangis minta maaf kalau dia tuh salah paham, ini bukan maksudnya dia buat ngomong kayak begitu, buat ini buat itu, bla 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 bla, tai kucing segala macam. Dan bodohnya si Tasya Revina ini masih luluh lagi buat denger omongan yang seperti itu. Gue luluh lagi, gue terima lagi, kita jalan lagi. Tapi dari hari itu gue punya statement sama diri gue sendiri. Lo udah pernah ngasarin gue 2 kali dan ini bener-bener gak, maksudnya yang kedua kali ini tuh bukan yang cuman sekedar pukul tampar gitu doang, tapi ini bener-bener udah lo jedotin kepala gue, lo buang gue dari mobil, lo lempar gue, lo remes rahang gue, terus habis itu lo ludahin gue. Ini tuh bener-bener kayak udah combo expert banget ya menurut gue. Jujur gue dendam, dari hari itu gue dendam. Tapi satu sisi gue sayang karena hubungannya udah berjalan lama ya, udah setahun lebih. Akhirnya gue coba buat terima lagi. Tapi dari hari itu sampai akhir gue putus sama dia, gue gak pernah bener-bener bisa setia sama dia. Gue selalu berusaha buat ngebales dia dengan apapun caranya supaya gue bisa nyakitin dia juga. Sampai akhirnya itu finalnya ya kita berdua itu bener-bener saling menyakiti satu sama lain. Saling menyakiti satu sama lain. Pas dia selingkuh gue juga marah, pas gue selingkuh dia juga marah, dan akhirnya kita baikan lagi. Dan gitu terus, berputar-putar di situ terus, tanpa gue tahu kenapa dia tetap mempertahankan gue. Kalian semua yang lagi nonton video ini bakal tahu jawabannya pas gue udah selesai cerita. Jadi kan tonton terus aja. Gue masih bingung kenapa dia, gue selingkuh berkali-kali, dia tahu dan dia tetap mempertahankan gue. Gue nggak menghargai dia tetap mempertahankan gue. Gue maki-maki dia tetap mempertahankan gue. Bahkan pas di saat kita lagi sama-sama marah, kita lagi sama-sama emosi, gue sering banget ngungkit-ngungkit hal yang pernah dia lakuin ke gue. Lo dulu pernah ludahin gue, untung aja lo nggak gue ludahin balik ya. Lo pernah dulu mukul gue, bla 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 bla. Pokoknya intinya itu bertahun-tahun dari hari itu gue sama dia itu bener-bener saling jadi bumerang satu sama lain. Dia mukul, gue bales mukul. Dia nampar, gue bales nampar. Dan gue itu tipikal orang yang nggak pernah mau dikasarin atau disakitin orang tanpa gue membalas lebih parah daripada itu dulu. Sebelum gue belajar namanya ikhlas ya. Terus habis itu pernah waktu itu satu kali gue sama dia berantem hebat di mobil, gara-gara gue tahu kalau dia jalan sama mantannya yang sudah dijelek-jeleki dia waktu itu. Dia pernah bilang kalau mantannya dia ini tuh lah apa segala macem. Terus gue ngerasa kayak oh yaudah. Terus pas gue tahu lo jalan sama dia di kampung halaman lo sana, ya otomatis gue marah dong. Dari situlah hubungan gue mulai nggak jelas. Kita saling menyakiti secara fisik maupun hati satu sama lain. Dan gue ngerasa memang ini hubungannya sebenarnya gue juga udah mikir apa sih sebenarnya gue mau kemana gitu. Gue nggak tahu. Tapi gue yang bingung-bingungin, tapi kenapa dia masih bertahan sama gue ya? Apa mungkin dia memang tulus pacaran sama gue? Apa memang dia benar sayang sama gue? Dan bla 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 bla. Tapi ternyata jawabannya adalah ternyata bukan ketulusan yang membawa dia sampai selama itu, tapi karena memang dia butuh adanya gue buat hidupnya dia. For your guys information, dia itu mahasiswa lama di BINUS dan dia angkatan 2011. Dia angkatan 2011, gue angkatan 2013, tapi sampai 2017 dia belum lulus. Jadi 2017 itu dia baru lulus berbarengan sama gue. Gue termasuk mahasiswa yang cukup rajin, yang nggak pernah bolos, nggak pernah jelek deh nilai gue di kampus ya. Dan mungkin dia tahu kalau gue bisa ngebantu dia dari segi akademis. Nggak pernah menyesal gue kenal sama dia, karena jujur dia adalah salah satu pelajaran dari Tuhan untuk bisa menjadikan diri gue lebih baik lagi. Sampai finalnya itu tuh, pokoknya singkat cerita intinya toxic relationship itu berlangsung kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya gue sama dia itu bener-bener udah kayak bodo amat satu sama lain ya. Gue udah bodo amat sama dia mau ngapain, gue udah gak pernah ngecek HP dia lagi, begitu juga sebaliknya. Tapi di samping itu semua juga kita kita sama-sama terus gitu loh. Kita kemana-mana bareng, nggak pernah pisah, tiap hari kita bareng. Kita juga tinggal di satu lingkungannya sama. Gue juga bingung ya, pokoknya tuh hubungan nggak jelas banget deh, absurd. Terus finalnya itu adalah ketika hamil 1 bulan sebelum papa gue meninggal. Kita bener-bener berantem hebat cuman gara-gara masalah sepele. Gue nggak suka dia tiba-tiba mau pulang ke daerahnya, tapi dia nggak bilang sama gue. Ibaratkan dia mau pulang hari ini, tapi dia baru bilang nih mau pulang ke daerahnya itu tuh
paginya. Jadi gue kaget dong, sementara tuh gue udah punya banyak banget track record dia berbuat kesalahan pas dia lagi pulang ke kampung halamannya gitu. Jadi memang ini anak itu tuh ngerasa sayapnya berkembang ketika dia tidak ada di kota ini gitu. Ketika dia pulang ke daerahnya, dia merasa dia paling keren, paling hebat ketika dia ada di daerahnya. Sementara kalau gue di sini juga gue fine-fine aja gitu. Terus kita berantem, itu bener-bener berantem hebat banget. Dia bener-bener sampai nyekek gue di tempat tidur. Dia ngegampar gue bolak-balik. Dia jambak rambut gue. Gue udah sampai teriak minta maaf, minta ampun, karena gue memang gue gak ngasarin dia duluan men di situ. Gue cuman marah-marah ya, standar cewek marah-marah kayak gimana ya. Tuh gue dipukul, di tempat tidur gue dipukulin. Terus habis itu gak jelas pokoknya intinya gue juga bales. Karena gue digampar kenceng banget. Gue ambil kursi besi, gue lempar tuh kursi besinya ke dia sampai kena badannya, entah kena kepala gue juga gak tahu. Dan akhirnya tuh terjadilah luka-luka dan biru-biru seperti yang gue post di sini. Nah, di foto ini. Tapi dia gak kenapa-napa. Dan bodohnya itu dia bukannya selesaiin masalah, tapi dia tetap cabut. Setelah dia dapet kuncinya, dia cabut. Kan itu rebutan kunci kamar ya. Gue gak ngasih dia pulang. Akhirnya dia cabut, tetap cabut tanpa bilang maaf. Dia pergi gitu aja. Ya udah gue kayak ya udah deh, terserah lo deh gitu kan. Dia pergi. Gue simpen fotonya. Gue gak berani ngomong ke nyokap gue. Gue cuma ngadu ke sahabat gue doang, si Nana waktu itu. Gue bilang ke Nana, kalau Nah lihat deh, dia begini bla 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 bla. Dan ternyata Nana sebagai sahabatnya Mei, dia ngelaporin soal itu ke adik gue, si Fani. Otomatis nyokap gue nggak terima. Tapi posisinya satu sisi di situ bokap gue lagi masuk rumah sakit dan memang lagi parah-parahnya. Jadi nyokap gue nggak mau ambil pusing soal masalah ini. Dia cuma bilang kalau bisa divisum ya divisum aja. Kita selesain ini ke kantor polisi, tapi jangan upload kemana-mana gitu kan. Tapi karena posisinya gue kasihan sama dia dan gue sayang sama dia sebagai pacar gue nggak berani memperpanjang masalahnya. Pinternya dia adalah lama dia di daerahnya, terus dia tahu gue mau balik ke Medan karena bokap gue memang udah parah di rumah sakit. Akhirnya dia balik ke Jakarta juga. Dia balik ke Jakarta, dia ikut nemenin gue ke Medan, dia nyari hati gue di sana, dia ada di samping gue di saat bapak gue meninggal. Dia ikut sholatin papa. Dia pokoknya dari saat itu dia janji kayak gue nggak bakal pernah nyakitin lo lagi kayak kemarin. Gue bakal jaga lo kayak bokap lo ngejagain lo. Pokoknya inti gitu deh. Singkat cerita tuh dari bokap meninggal sampai akhir-akhir kita putus memang dia nggak pernah lagi ngasarin gue kayak sebelumnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa kayak gue udah ngerasa yang apa ya, gue ngerasa ada niat terselubung dari kebaikan dia ini yang gue masih belum tahu apa pada saat itu. Sampai akhirnya gue tahu pas hari wisuda gue. Kita skripsi bareng, kita satu kelompok, kita ngerjain semuanya sama-sama, kita selesain proyek kita sama-sama, kita sidang bareng-bareng juga, kita lulus bareng-bareng juga. Yang bikin gue bener-bener gak habis pikir adalah ketika kita wisuda, dan itu tepatnya kita sama-sama juga ya, kita sama-sama wisuda, gue ketemu sama nyokapnya dia, gue masih bisa say hi, gue salam nyokap bokapnya. Gue udah pernah bilang sama dia kalau di wisuda itu kita bakal nemuin orang tua kita. Di situ nyokap gue juga datang. Maksud gue kayak kalau misalnya memang dia ada itikat baik buat ketemu sama nyokap gue, dan ini tuh dibahas sama semua keluarga gue ya. Pas wisuda itu dia bener-bener sama sekali tidak ada niat baik untuk ketemu sama nyokap gue. Bahkan tetap muka aja enggak, salam juga enggak. Gak ada kabar sama sekali. Terus tiba-tiba pas gue tanya dia di mana, setelah selesai acara wisuda, dia bilang dia lagi makan di restoran. Gue tanya, kenapa gak ketemu sama mama dulu? Dan di situ dia cuma bilang kayak gini, dia tahu di situ gue belum ada mobil. Nyokap gue tuh orang Medan, jadi gak mungkin punya mobil di Jakarta. Dan di situ juga gue belum bisa beli mobil kan. Kita aja pergi ke JCC itu naik Grab. Harusnya kan dia yang punya mobil, dia yang tahu ya, maksudnya memposisikan diri dia kayak gimana-mana. Gue nggak minta kok buat ditraktir ke restoran tempat dia makan sama keluarganya. Dengan entengnya dia ngomong di situ, kalau mama kamu dan kamu mau ketemu sama mama aku, ya udah kamu nyamperin aja ke sini naik Grab kayak. Gue langsung kayak, hah gitu loh. Gue nggak berharap buat ditraktir sama orang kayak lo buat makan di rumah makan kayak begitu doang gitu. Terus gue ngomong sama nyokap gue, mah dia ngomong kayak begini, ini gimana kita mau nyamperin apa enggak? Sontak nyokap gue bilang kayak enggak, kita nggak usah nyamperin dia, udah mulai sekarang kita pulang. Itu nyokap gue nungguin hampir setengah jam sampai 1 jam gitu, dia dengan gerak-gerak pakai kebaya ya, nungguin dia nyamperin buat bisa ketemu ngobrol sama nyokap gue doang, tapi nggak ada sama sekali. Dan ternyata jawabannya kayak begitu. Dan lo harus tahu semuanya, setelah hari wisuda itu, semua kebaikan dia dan ketulusan dia yang gue pikir bener-bener tulus itu berubah 180 derajat. Gak ada lagi yang namanya dia tuh sering kayak nanya kabar gue. Bener-bener kayak hari itu juga, dari malam sampai besok kayak itu udah bener-bener gak ada lagi dia gitu loh. Oh, ternyata setelah gue kaji-kaji, memang dia bertahan bukan karena memang dia sayang, tapi karena dia butuh untuk gue membantu dia dari segi akademisnya dia. Jadi memang dia pacarin gue gara-gara dia mau wisuda. Oh, ternyata lo secetek itu otaknya. Gue langsung kayak gitu kan mikirnya, oh yaudah oke, fine, gue gak masalah.
Tapi dari hubungan itu gue belajar kalau gue gak akan pernah biarin ada satu orang pun atau satu laki-laki pun bisa ngelakuin hal kayak begitu lagi ke gue, termasuk Jamil. Tapi untungnya alhamdulillah Jamil bukan tipikal orang yang kalau marah dia langsung temper, mukul gitu-gitu, enggak, dia gak kayak gitu orangnya. Gue bersyukur banget sih hubungan gue yang sekarang sama Jamil jauh lebih baik. Ketika gue lagi marah banget, dia bisa bikin semua hal itu malah jadi komedi. Dan ya kita jadi jarang berantem sih, walaupun memang kalau sekali dua kali kita berantem memang teriak-teriak karena kita timur ketemu Medan kan, jadi ya udahlah, itu udah adat lah. Gue juga nggak mempermasalahkan itu, tapi selama dia nggak melakukan hal kasar ke gue, dia nggak mukul gue, jadi itu masih fine aja gitu. Jadi cerita soal toxic relationship tuh kayak begitu guys. Jadi buat kalian semua yang ngedengerin cerita ini, jangan sampai deh kalian ada di suatu hubungan yang ternyata kalian bukan dicintai tapi cuma dimanfaatkan. Karena gue pernah ngerasain hal kayak gitu dan itu sakit banget. Pas gue putus sama dia dan ternyata dia menjalankan hidupnya, ya mungkin lebih baik gue bukannya dendam, tapi gue cuma merasa kasihan sama diri gue. Kenapa gue dulu pernah bisa dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Kocak, tapi ya udahlah, nggak masalah, itu udah lewat. Yang bikin gue kemarin itu tuh gak terima, sebenarnya setelah gue kaji-kaji lagi, itu bukan tentang gue nggak bisa merelakan orangnya atau hubungannya, tapi lebih ke anjir, you waste my time, kayak lama banget gitu. Dan ternyata lo itu cuma sampah, nggak lebih dari sampah, bahkan mungkin sampah masih bisa ada harganya buat didaur ulang. Lo nggak ada harganya sama sekali di mata gue gitu. Oke, jadi segitu dulu aja video dari gue. Semoga semua cewek-cewek bucin di luar sana bisa sadar kalau kalian itu berharga. Jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang udah gue lakukan beberapa tahun yang lalu, karena you are so priceless. Jadi jangan pernah mau ada orang yang tidak menghargai kalian. I'll see you on my next video, bye bye.